Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan bujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang rumus penggunaan pionida, yang mana pionida ini biasanya kita bisa mengartikannya termasuk atau lumayan. Jadi fungsi dari pionida, rumus penggunaan pionida ini dalam kalimat yaitu ketika digunakan untuk mengkategorikan sesuatu hal masuk ke dalam kriteria tertentu atau yang mendekati dengan kriteria yang tertentu, seperti itu secara umum. Nah, untuk lebih lengkapnya di video kali ini kita akan membahas tentang rumus penggunaan pionida tersebut. Langsung saja kita mulai pembahasannya di video kali ini. Jadi teman-teman, pembahasan kita untuk kali ini yaitu tentang pionida, yaitu pembahasan tentang pionida ini bisa kita mengartikannya dengan termasuk atau lumayan, ya seperti itu. Ini tetapi termasuk atau lumayan ini bukan berarti ini adalah arti yang secara kamus atau translate di dalam kamus, tetapi ini adalah arti secara ekspresif atau bentuk ungkapan. Jadi ketika kita menggunakan pionida, kita bisa mengartikannya, boleh mengartikannya dengan termasuk yang bagaimana atau lumayan bagaimana, seperti itu. Jadi apa kegunaan dari pionida? Ini digunakan waktu apa? Seperti itu, kita akan membahasnya. Untuk pionida, untuk rumus pionida ini digunakan ketika mengkategorikan sesuatu ke dalam kriteria tertentu, ya, mengkategorikan sesuatu ke dalam kriteria tertentu. Kita boleh mengartikannya tadi seperti termasuk titik-titik. Misalnya tinggi, kita mengkategorikan tinggi berarti termasuk tinggi, atau misalnya pandai berarti termasuk pandai, seperti itu. Ini mengkategorikan sesuatu ke dalam kriteria tertentu atau yang mendekati kriteria yang bagaimana secara umumnya, yang mendekati, ya. Jadi kita boleh mengartikannya dengan lumayan, lumayan tinggi, lumayan pintar, lumayan pandai, dan seterusnya. Itu adalah misalnya lumayan tinggi berarti yang mendekati kriteria tinggi, seperti itu. Berarti lumayan tinggi, ya, bukan tinggi tetapi kita kategorikan dalam yang mendekati tinggi berarti lumayan tinggi. Jadi maksudnya seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini hanya sedikit pendalaman saja, tetapi secara umum ya seperti biasa kita mengartikan misalnya termasuk tinggi, ya kita tahu sendiri penggunaannya lumayan pandai, seperti itu, ya. Namun ketika kita mengkategorikan sesuatu ini dalam kriteria tertentu atau yang mendekati kriteria tertentu ini bukan berarti perkataan itu adalah penyimpulan pasti, ya. Jadi misalnya kita mengatakan termasuk pandai itu bukan sebuah kesimpulan yang pasti sebagaimana kenyataan yang sesungguhnya. Jadi itu hanya bentuk ungkapan pengkategorian seseorang atau kita. Jadi termasuk pandai itu adalah bukan sebuah kesimpulan yang pasti sebagaimana kenyataan yang sesungguhnya. Bisa jadi kita mengatakan pandai di sini, mungkin di tempat lain atau dalam kondisi lain itu tidak bisa dikatakan pandai juga. Atau misalnya kita mengkategorikan termasuk tinggi, misalnya di sini kita mengatakan termasuk tinggi, tetapi di tempat lain atau dalam kondisi lain atau dalam ruang lingkup yang lain bisa dikatakan tidak tinggi, ya seperti itu. Jadi kita itu mengkategorikan bukan berarti itu adalah suatu perkataan yang penyimpulan secara pasti sebagaimana kenyataan yang sesungguhnya. Jadi menyesuaikan saja. Lalu rumusnya, rumus penggunaan pionida ini bisa digunakan pada kata sifat dan juga kata kerja. Untuk kata sifat rumusnya seperti ini. Kata sifat plus nien pionida, pakai nien saja. Ini untuk kata sifat plus nien pionida. Ini untuk kata sifat yang berakhiran vokal. Lalu untuk kata sifat plus en pionida, en pakai e, ya, pakai en pionida ini untuk kata sifat yang berakhiran konsonan. Lalu rumus yang berikutnya kata kerja plus nen pionida. Ini untuk kata kerja secara mutlak, pakai nen pionida. Baik itu kata kerja yang berakhiran vokal ataupun yang konsonan. Jadi rumusnya pakai nen pionida.
Lalu selanjutnya untuk pengaplikasian rumus pionida tadi yang sudah kita bahas itu bisa masuk pada kata sifat ataupun kata kerja. Di sini kita sudah buatkan contoh pengaplikasiannya ya. Jadi ada kata sifat di sini. Kata sifat berarti menggunakan rumus n pionida atau niennya, nien pionida. Contohnya kata keda menjadi ken pionida. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran vokal langsung menggunakan niennya. Keda menjadi ken pionida. Lalu kata jagda ini berakhiran konsonan menjadi jaken pionida menggunakan n, jadi jaken pionida. Lalu untuk kata kerja ini mutlak, jadi rumusnya menggunakan nen pionida. Contohnya kata sada, ini yang berakhiran vokal dan ini yang berakhiran konsonan, rumusnya sama. Sada menjadi sanen pionida. Lalu kata mokda menjadi moknen pionida. Nah teman-teman, selanjutnya agar kita lebih jelas untuk memahami bagaimana penggunaan rumus pionida itu dalam kalimat atau dalam percakapan, di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan rumus pionida yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa contoh dan juga nanti saya akan memberikan beberapa catatan tambahan mengenai penggunaan rumus pionida. Jadi jangan lewatkan, akan tetapi sebelum saya memberikan catatan-catatan mengenai penggunaan rumus pionida, saya akan memberikan dulu beberapa contoh kalimat yang menggunakan pionida. Langsung saja bagaimana contoh-contoh kalimatnya kita lihat berikut ini. Jadi teman-teman, selanjutnya kita berikan contoh penggunaan rumus pionida dalam bentuk kalimat. Nanti kita akan berikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan pionida yang sudah kita bahas tadi. Contoh yang pertama, ini kita buatkan kalimat. Contoh yang pertama yaitu 우리 동네는 다른 지역에 비해서 집값이 조금 싼 편입니다. Di lingkunganku, dibandingkan dengan daerah lain, harga rumahnya lumayan sedikit lebih murah. Ini ada kata san pionim nida ya, sada itu artinya murah, jadi san pionim nida berarti kita mengartikannya dalam kategori murah, lumayan sedikit murah atau termasuk sedikit murah bisa ya. Kalau yang mendekati murah berarti lumayan sedikit murah dibandingkan dengan daerah lain. Jokem san pionim nida, jadi seperti itu ya. Pengaplikasiannya dalam bentuk kalimat, maksudnya itu misalnya murah berarti lumayan sedikit murah. Jadi kita mengkategorikan dalam kriteria tertentu. Kriterianya yaitu kriteria murah. Jadi lumayan sedikit lebih murah. 우리 동네는 다른 지역에 비해서 집값이 조금 싼 편입니다. Di lingkunganku dibandingkan dengan daerah lain, harga rumahnya lumayan sedikit lebih murah atau termasuk sedikit lebih murah. Contoh yang kedua, 저는 아침보다는 저녁에 더 많이 먹는 편이에요. Saya lumayan lebih banyak makan malam daripada makan pagi. Ini kata kerja ya. Kata 먹다 menjadi 먹는 편이에요. 많이 먹는 편이에요. Jadi kita mengkategorikan dalam kriteria banyak makan. 많이 먹다 banyak makan. Jadi termasuk atau lumayan lebih banyak makan ya. 많이 먹다 artinya banyak makan, berarti kalau ditambahkan dengan pionnieo menjadi lumayan atau termasuk banyak makan pada malam hari daripada pagi hari. 저는 아침보다는 저녁에 더 많이 먹는 편이에요. Saya termasuk atau lumayan lebih banyak makan malam daripada makan pagi. Contoh yang ketiga, 제 친구는 어릴 때는 큰 편이었는데 지금은 그렇게 커 보이지 않아요. Temanku saat masih anak-anak, masih kecil, termasuk besar tubuhnya ya. Jadi temanku saat masih anak-anak, masih kecil, termasuk besar tubuhnya, tetapi sekarang tidak terlihat besar seperti itu. Jadi termasuk besar, maksudnya tubuhnya besar. Ini adalah mengkategorikan tubuhnya itu ke dalam kriteria besar ya. Jadi seperti itu. Jadi keda menjadi ken pionionende. Jadi ini menceritakan waktu lampau. Ken pionionende. Jadi termasuk besar pada waktu masih kanak-kanak. 지금은 그렇게 커 보이지 않아요. Tetapi sekarang tidak terlihat besar seperti itu lagi. Itu mengkategorikan sesuatu dalam kategori tertentu. Contoh yang keempat ini adalah contoh bentuk kalimat percakapan, ada kana. Ka berkata, 웨밍 씨, 남자친구는 제 기억이 어때요? 웨밍, bagaimana postur tubuh pacarmu? Dijawab,
제 남자 친구는 기가 크고 조금 뚱뚱한 편이에요. Pacarku tubuhnya tinggi dan lumayan sedikit gemuk. Tungtung-hada gemuk, jokem tungtung-hada berarti sedikit gemuk. Kita memasukkan atau mengkategorikan sesuatu ke dalam kata ini. Kata sedikit gemuk berarti lumayan sedikit gemuk atau termasuk sedikit gemuk. Ini sebuah pengkategorian sesuatu ke dalam kriteria tertentu. 제 남자 친구는 기가 크고 조금 뚱뚱한 편이에요. Pacarku tubuhnya tinggi dan lumayan sedikit gemuk atau termasuk sedikit gemuk. Contoh yang kelima, ini juga bentuk kalimat percakapan. Kana, K mengatakan, 아기라스는 같은 반 친구들에 비해서 한국말을 더 잘하는 것 같아요. Akira dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya, sepertinya dia lebih bagus berbahasa Koreanya. Lalu Na menjawab, 맞아요. 아키라 씨는 한국 친구들이 만나서 그런지 다른 외국 학생들보다 한국말을 잘하는 편인 것 같아요. Benar, mungkin karena Akira punya banyak teman Korea, jadi daripada pelajar asing yang lain, dia sepertinya termasuk lebih pandai berbahasa Koreanya. 잘하는 편인 것 같아요, termasuk ya dikategorikan dalam bentuk dikategorikan dalam kriteria pintar atau lebih bagus atau lebih pandai berbahasa Koreanya. 한국말을 잘하는 편인 것 같아요. Lebih pandai berbahasa, termasuk lebih pandai berbahasa Koreanya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan memberikan beberapa tambahan mengenai penggunaan pionida. Ya, jadi saya memberikan apa itu catatan-catatan tambahan tentang mengenai penggunaan rumus pionida dalam kalimat atau dalam penggunaannya dalam bentuk kalimat. Bagaimana catatan-catatan mengenai pionida? Langsung saja kita simak berikut ini. Nah, di sini kita memberikan nanti ada beberapa catatan tambahan tentang mengenai penggunaan apa itu rumus pionida. Catatan yang pertama, ekspresi dengan pionida ini biasanya diberikan kata keterangan sebelum kata kerja. Jadi ada kata kerja ditambahkan pionida ini, tapi sebelumnya itu diberikan kata keterangan. Contohnya seperti ini. K, ada percakapan misalnya ya. Minu sih, wesa saram들은 외식을 자주 해요. Minu, apakah orang-orang di perusahaan sering makan bersama? Dijawab, 네, 일주일에 한 번씩은 꼭 하니까 자주 하는 편이지요. Ya, karena dilakukan seminggu sekali, jadi termasuk sering melakukannya. Di sini ada hada, ini ditambahkan pionida ya. Jadi sebelum kata kerja hada ini ada kata jaju ya. Jaju ini adalah sebuah bentuk keterangan ya. Keterangan dari apa itu yang kata kerjanya. Jadi sering melakukan. Jaju artinya sering, yaitu hada artinya melakukan. Kita tambahkan keterangan jaju berarti sering melakukan. Kita boleh menambahkan yang lain ya, misalnya ini kan sering atau sedikit atau banyak atau jarang, itu namanya kata keterangan. Di sini kita tambahkan misalnya contoh jaju, yaitu jaju itu artinya sering ya. Jadi sebelum kata kerja ini kita tambahkan kata keterangan seperti ini. Ini biasanya seperti itu. Jaju ha는 편이지요. Kita ulangi. 네, 일주일에 한 번씩은 꼭 하니까 자주 하는 편이지요. Ya, karena dilakukan seminggu sekali, jadi termasuk sering. Ini ada kata-kata sering, termasuk sering melakukannya. Untuk catatan yang kedua, yaitu untuk bentuk pionida ini ada rumus bentuk negatifnya. Untuk pionida itu bentuk positif, jadi ada rumus bentuk negatifnya. Jadi bentuk negatif dari rumus ini yaitu kita menggunakan dua rumus. Yang pertama, menggunakan an plus kata kerja atau kata sifat plus en pionida. Lalu rumus yang kedua, kata kerja atau kata sifat plus en atau nen pioni anida. Ada kata anida di belakangnya. Jadi ada dua rumus, bisa menggunakan an sebelumnya atau menggunakan anida setelahnya. Seperti ini. Ini contohnya seperti ini. 저는 많이 안 먹는 편이에요. Saya termasuk tidak banyak makan. Ini yang menggunakan an. Lalu contoh yang kedua, 저는 많이 먹는 편이 아니에요. Saya termasuk tidak banyak makan. Ini yang menggunakan kata anida setelahnya. Catatan yang ketiga, ekspresi dengan pionida ini tidak bisa digunakan dalam hal yang sudah pasti atau sudah jelas secara objektif. Ya, contohnya,
Nedungsengen Giga Bek Palsip O Sentimitoin Pioni Yeyo. Adikku tinggi badannya termasuk 185 cm misalnya seperti itu. Kita untuk tinggi badan ini kan sudah suatu kepastian, kalau diukur ya seperti itu. Jadi kalau 185 cm berarti ya 185 cm itu sudah suatu kepastian. Jadi tidak bisa menggunakan Pioni Yeyo seperti ini salah. Jadi yang benar untuk kasus seperti ini, Nedungsengen Giga Bek Palsip O Sentimito Yeyo, pakai Yeyo saja. Ini yang benar seperti ini. Kalau suatu hal yang sudah pasti atau sudah jelas secara objektif itu cukup pakai Yeyo, tidak usah memakai Pioni Yeyo. Contoh lagi, Jonen Haksengi Anin Pioni Yeyo. Saya termasuk bukan murid. Jadi ini pakai Pioni Yeyo. Murid kalau kita bukan murid ya bukan, kalau murid berarti ya murid, itu kan sudah bisa dipastikan, sudah tertentu ya, sudah pasti. Kalau bukan murid ya bukan murid, kalau murid ya murid. Jadi itu tidak bisa menggunakan Pioni Yeyo. Kalau tidak termasuk murid, kita cukup menggunakan Jonen Haksengi Ani Yeyo. Saya bukan murid, seperti itu saja, pakai Yeyo saja, tidak usah memakai Pioni Yeyo. Ini untuk hal yang sudah jelas atau sudah pasti ya, sudah jelas secara objektif. Catatan yang keempat, ungkapan yang menggunakan pionida ini digunakan untuk waktu lampau atau waktu yang sekarang, dan tidak bisa digunakan untuk waktu yang akan datang. Jadi dua waktu yang boleh yaitu waktu lampau dan waktu sekarang, dan tidak boleh digunakan untuk kata kerja waktu akan datang. Contohnya seperti ini. Jonen Xiaobingel Jaju Hanun Pionil Koyeyo atau Pioni Gesoyo. Ini untuk bentuk waktu akan datang yang menggunakan Koyeyo atau Gesoyo. Saya akan termasuk sering belanja. Itu tidak boleh menggunakan Koyeyo seperti ini. Untuk penggunaan Pionida ini tidak boleh menggunakan bentuk waktu yang akan datang seperti menggunakan partikel Koyeyo atau Gesoyo. Jadi yang boleh seperti ini. Jonen Xiaobingel Jaju Hanun Pionia Soyo. Ini bentuk yang lampau, ini boleh. Jonen Xiaobingel Jaju Hanun Pionia Soyo. Saya termasuk sering belanja. Ini ya, untuk menceritakan masa lampaunya atau masa lalunya. Untuk waktu yang sekarang biasa, Jonen Xiaobing Jaju Hanun Pionia Yo. Saya termasuk sering belanja. Bentuk yang biasa seperti ini untuk menunjukkan waktu yang sekarang ini juga boleh. Yang ini boleh, tetapi untuk Pionida ini digabungkan untuk waktu yang akan datang ini menggunakan Koyeyo atau Gesoyo, ini tidak boleh. Untuk catatan yang kelima, yaitu untuk menggambarkan peristiwa atau titik waktu tertentu, maka menggunakan rumus N atau pakai Nian ini, Nian Pionida. Namun untuk kasus masa lalu yang berlanjut dalam jangka waktu tertentu atau yang terjadi secara teratur, maka menggunakan rumus nen Pionida. Ya pakai nen ini untuk kasus masa lalu, masa yang sudah lampau yang berlanjut dalam waktu tertentu atau yang terjadi secara teratur berturut-turut, ini menggunakan rumus nen Pionida. Tetapi untuk menggambarkan peristiwa atau titik waktu tertentu satu waktu, maka menggunakan rumus ini Nian Pionida. Contohnya seperti ini, kita contohkan saja biar lebih jelas. Oneren daren teboda ilcik ironan pioni yeyo. Jadi di sini pakai Nian Pioni yeyo karena di sini menggunakan onel. Onel itu hari ini, berarti bukan hari-hari yang lain, tidak berkelanjutan atau tidak terjadi secara teratur. Kita menggambarkan peristiwa dalam waktu tertentu, misalnya onel. Oneren daren teboda ilcik ironan pioni yeyo. Hari ini aku termasuk bangun lebih awal daripada waktu yang lain. Karena ini kenapa ini menggunakan Nian saja, Nian Pionida, karena ini adalah menceritakan atau menggambarkan peristiwa dalam satu waktu ya, onel hari ini. Jadi menggunakan Nian Pioni yeyo. Ilcik ironan pioni yeyo, walaupun ini kata kerja ya, kata kerja, tetapi menggunakan Nian Pioni yeyo ini untuk menggambarkan peristiwa dalam waktu tertentu, menggunakan Nian Pioni yeyo. Lalu yang menggunakan nen Pionida, contohnya nanen oryo sote kongbure jaranen pioniyossoyo. Saya saat kecil aku termasuk pandai belajar ya. Jadi ini menceritakan masa kecil, jadi waktu yang sudah lampau
yang terjadi yang sudah berlalu itu termasuk pandai belajar. Di sini kongburu jaranen pioniyos soyo. Jadi aku waktu kecil aku termasuk pandai belajar. Mengapa menggunakan nen? Karena ini bukan satu waktu tertentu. Karena waktu kecil itu berlanjut beberapa waktu ya, tidak hanya satu waktu. Misalnya saat waktu kecil kan ada mulai misalnya kelas 1 sampai kelas 6 itu berkelanjutan secara teratur, itu belajarnya pandai, rajin. Jadi itu termasuk bukan satu waktu, tetapi waktu yang berkelanjutan diceritakan pada waktu kecil seperti itu. Kalau yang ini adalah onel itu kan hari ini tidak menceritakan waktu yang lain. Jadi ini satu titik waktunya, tetapi untuk waktu kecil itu waktu yang berkelanjutan. Diceritakan dari waktu kecil itu kan tidak hanya satu waktu, jadi menggunakan nen pioniyos soyo. Kita ulangi lagi. Nanen 어렸을 때 공부를 잘하는 pioniyos어요. Saya saat aku kecil, aku termasuk pandai belajar. Nah teman-teman, begitulah tadi pembahasan kita kali ini mengenai tentang pionida dan juga contoh-contohnya dan juga catatan-catatan tambahan mengenai penggunaan rumus pionida yang sudah kita bahas bersama-sama. Semoga apa yang kita bahas untuk kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila dari saya ada kesalahan dalam penulisan, dalam perkataan atau cara menyampaikan, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.